Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Kak Heru. Wih, mantap. Di video kali ini, Kak Heru akan berbagi tips sekaligus memberikan pembahasan tentang latihan soal bangun datar segi 4 dan segi 3 yang sebelumnya sudah adik-adik kerjakan. Wah, seperti apa ya pembahasannya? Yuk disimak baik-baik videonya. Oke, pembahasan latihan soal bangun datar segi 4 dan segi 3. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Hitunglah keliling dan luas dari persegi panjang di bawah ini. Oke, diketahui sebuah bangun persegi panjang dengan panjang adalah 10 cm dan lebar adalah 5 cm. Nah, kita diminta untuk menghitung keliling dan luasnya. Oke, namun sebelum itu kalian harus tahu dulu perbedaan keliling dan luas. Nah, kalau keliling itu adalah yang di luarnya. Nah, kalau luas adalah yang di dalam. Oke, sekarang kita jawab. Rumus untuk menghitung keliling persegi panjang adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Nah, dari soal diketahui panjangnya adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti 10 cm ditambah 5 cm ditambah 10 cm ditambah 5 cm sama dengan 30 cm. Jadi kelilingnya adalah 30 cm. Oke, selanjutnya kita menghitung luasnya. Rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Nah, sekarang kita masukkan 10 cm dikali 5 cm sama dengan 50 cm per segi. Ingat, untuk luas adalah pangkat 2, cm pangkat 2 atau cm pangkat 2. Oke. Paham ya? Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Apabila diketahui panjang sebuah persegi adalah 5 cm, maka hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Nah, dari soal diketahui bahwa panjang sebuah persegi adalah 5 cm. Nah, 5 cm ini disebut juga sebagai sisinya. Oke, kita diminta untuk menghitung luas dan kelilingnya. Oke, kita jawab. Rumus untuk menghitung keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau 4 dikali sisi. Nah, 4 di sini diperoleh dari sisinya karena jumlahnya ada 4. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti sisinya adalah 5 cm. Berarti 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Jadi kelilingnya adalah 20 cm. Oke, selanjutnya kita menghitung luasnya. Rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, sisinya tadi adalah 5 cm. Berarti 5 dikali 5 sama dengan 25 cm per segi atau cm pangkat 2. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Apabila diketahui keliling dari sebuah persegi yaitu 24 cm, maka hitunglah luas persegi tersebut. Nah, dari soal diketahui bahwa kelilingnya adalah 24 cm. Nah, kita diminta untuk menghitung luas persegi. Nah, oke, kita jawab. Untuk mencari luas, maka langkah pertama adalah mengetahui terlebih dahulu sisi persegi tersebut dengan memakai rumus keliling, sehingga akan menjadi, nah, karena yang diketahui adalah keliling, maka kita menggunakan rumus keliling untuk mencari sisinya terlebih dahulu. Nah, maka keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, kelilingnya adalah 24 cm sama dengan 4 dikali sisi. Nah, maka sisi sama dengan 24 cm dibagi 4. 4 di sini diperoleh dari sini karena perkalian. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi lawannya kali adalah bagi. Maka sisi sama dengan 6 cm. Setelah kita menemukan sisinya, nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke rumus luas persegi. Nah, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, sisinya tadi udah ketemu yaitu 6 cm. Berarti 6 cm dikali 6 cm sama dengan 36 cm per segi. Jadi luasnya adalah 36 cm persegi. Ingat, untuk luas selalu pangkat 2.
Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui sebuah bangun jajar genjang memiliki alas 7 cm dan tinggi 4 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Nah, dari soal diketahui bahwa alasnya adalah 7 cm dan tingginya adalah 4 cm. Kita diminta untuk menentukan luas jajar genjang tersebut. Oke. Rumus untuk menentukan luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, alasnya berapa? 7 cm. Tingginya berapa? 4 cm. Berarti 7 cm dikali 4 cm sama dengan 28 cm per segi. Jadi luasnya adalah 28 cm per segi. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Diketahui panjang diagonal-diagonal pada sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 15 dan 12. Hitunglah luas belah ketupat tersebut. Oke, dari soal diketahui panjang diagonalnya yaitu 15 dan 12. Nah, kita diminta untuk menentukan luasnya. Oke, sekarang kita jawab. Rumus untuk menentukan luas belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2. D1 artinya diagonal 1 dikali D2 artinya diagonal 2. Nah, sama dengan setengah dikali diagonal 1-nya adalah 15 dikali diagonal 2-nya adalah 12 sama dengan 90 cm per segi. Oke. Seandainya kita tukar diagonal 1-nya 12, diagonal 2-nya 15, hasilnya pun akan sama yaitu 90 cm per segi. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Suatu bangun trapesium mempunyai sisi sejajar masing-masing 10 cm serta 12 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut apabila tinggi trapesiumnya 8 cm. Dari soal diketahui bahwa sisi sejajarnya adalah 10 cm dan 12 cm dan tingginya adalah 8 cm. Nah, oke, kita jawab. Rumus untuk menentukan luas trapesium adalah setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Nah, oke, luas sama dengan setengah dikali, nah, jumlah rusuk sejajarnya kita tambah 10 cm ditambah 12 cm. 10 cm ditambah 12 cm. Kemudian dikali dengan tingginya yaitu 8 cm. Nah, apabila ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 10 cm ditambah 12 cm. Hasilnya itu 22 cm. Jadi luas sama dengan setengah dikali 22 cm dikali 8 cm. Maka luas sama dengan 88 cm per segi. Jadi luas trapesiumnya adalah 88 cm per segi. Oke, sekali lagi kakak ingatkan untuk menghitung luas trapesium apabila ada yang di dalam kurung, maka yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Perhatikan gambar bangun di bawah ini. Nah, kita perhatikan dulu. Ini adalah sebuah bangun trapesium. Nah, tentukan keliling dan juga luas trapesium di atas. Nah, oke, kita jawab. Perhatikan gambar di atas. Pada A, B, E, D merupakan bangun persegi panjang, sehingga panjang dari sisi ED sama dengan sisi AB yaitu 12 cm. Maka dari itu, nah, rumus untuk menentukan keliling trapesium adalah, nah, tinggal kalian tambahkan saja yang di luarnya. Berarti AB ditambah BC ditambah CE ditambah ED ditambah AD. Nah, AB-nya itu 12 cm ditambah BC-nya itu 10 cm ditambah CE-nya itu 6 cm ditambah ED-nya itu adalah 12 cm karena dia sejajar. Kemudian ditambah 8 cm AD. Nah, sama dengan 48 cm. Jadi kelilingnya adalah 48 cm. Nah, selanjutnya kita menentukan luasnya. Rumus untuk menentukan luas trapesium adalah setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Nah, maka luas sama dengan setengah dikali buka kurung 12 cm ditambah 18 cm. Tutup kurung dikali 8 cm. Kalau ada yang di dalam kurung, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti setengah dikali 30 cm, 12 ditambah 18
hasilnya 30 cm, kemudian dikali 8 cm. Nah, maka luasnya adalah 120 cm persegi. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita perhatikan dulu gambarnya. Gambar di atas merupakan sebuah layang-layang dengan panjang sisi yang berdekatan berturut-turut adalah 9 cm dan 12 cm. Hitunglah keliling layang-layang tersebut. Nah, sisi yang berdekatan ada DC yaitu 9 cm, ada CB yaitu 12 cm. Nah, oke, kita jawab penyelesaiannya. Rumus untuk menentukan keliling layang-layang atau keliling layang-layang dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh sisi layang-layang. Oke, maka keliling sama dengan 2 buka kurung BC ditambah CD. Jadi BC ditambah CD dikali 2. Oke, maka keliling sama dengan 2 buka kurung 12 cm ditambah 9 cm. Nah, kalau ada yang di dalam kurung berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Berarti keliling sama dengan 2 dikali 12 cm ditambah 9, yaitu 21 cm. Maka keliling sama dengan 42 cm. Hasil dari 2 dikali 21 cm. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Jika sebuah segitiga memiliki sisi miring 10 cm dan sisi tegak 8 cm, tentukan berapa panjang sisi alas dan luas segitiga tersebut. Nah, sisi miringnya 10 cm, sisi tegaknya 8 cm. Nah, kita disuruh untuk menentukan panjang sisi alas dan juga luasnya. Oke, kita jawab. Berarti langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus mencari alasnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Oke, mencari sisi alas dengan Pitagoras, maka kita misalkan ini alas itu A, tinggi itu T, sisi miring itu M. Oke, berarti A kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Berarti A kuadrat sama dengan 10 pangkat 2, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100 dikurang 8 pangkat 2, berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Maka A kuadrat sama dengan 36. Maka A sama dengan lawannya pangkat, berarti menjadi akar. Akar dari 36 sama dengan 6 cm. Nah, setelah kita menemukan alasnya, kemudian kita masukkan ke rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu 6 dikali tingginya itu 8. Berarti setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi atau cm pangkat 2. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor terakhir. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 165 cm persegi dan panjang alasnya 22 cm. Hitunglah tinggi segitiga. Oke, dari soal diketahui luasnya yaitu 165 cm persegi dan panjang alasnya itu 22 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan tingginya atau menghitung tingginya. Oke, kita jawab. Berarti langkah pertama kita gunakan dulu rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, luasnya itu karena sudah ketahuan yaitu 165 cm persegi. Kita tulis lagi, kemudian sama dengan setengah dikali alasnya 22 cm dikali tinggi. Maka 165 cm persegi sama dengan setengah dikali 22. Berarti 22 dibagi 2 hasilnya 11 cm, kemudian dikali tinggi. Maka tinggi sama dengan 165 cm persegi dibagi 11 cm. Kenapa dibagi? Karena lawan dari perkalian, 11 dikali tinggi, berarti lawannya kali, berarti menjadi bagi. Maka tinggi sama dengan 15 cm. Oke, paham ya? Oke, mungkin sekian pembahasan singkat dari Kak Heru di video kali ini. Semoga adik-adik semua yang menonton dapat mengerti dan makin paham tentang apa yang sudah Kak Heru jelaskan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.